Yusuf tidak mau mencemarkan nama istri di depan umum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para suster, dan anak-anak umat paroki katedral yang Tuhan kasihi, yang di gereja ini maupun saat ini sedang mengikuti misa ini lewat Radio Tiga Raja FM. Ada banyak laki-laki di dunia. Ada banyak laki-laki di tanah Israel. Ada banyak pria di wilayah Yudea. Pertanyaannya, mengapa justru Yosef yang dipilih Allah untuk menjadi pendamping setia Bunda Maria? Mengapa justru Yosef yang dipilih untuk menjadi bapa pemelihara kanak-kanak Yesus? Ya, mengapa justru Yosef dan bukan laki-laki lain? Saudara, Injil hari ini menjawab pertanyaan mengapa harus Yosef. Mau tahu jawabannya? Karena Yosef pria yang tulus. Itu jawabannya. Karena Yosef laki-laki yang bersih hati. Karena Yosef pria yang jujur dan ikhlas. Cerita Injil hari ini begitu jelas. Yosef dan Maria sudah bertunangan, tetapi mereka belum hidup bersama sebagai suami istri. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maria hamil. Astaga. Hamil? Di pikiran Yosef pasti, siapa ya? Kan bukan saya. Baru calon istri saya hamil. Katanya dari Roh Kudus. Tapi waktu itu, siapa tahu siapa itu Roh Kudus? Tidak ada yang tahu. Umat yang terkasih, saya ajak kita coba masuk dalam situasi konkret, ya. Coba, kalau bukan Yosef, tetapi laki-laki lain yang jadi tunangan Maria, apa yang terjadi? Sama seperti banyak laki-laki zaman ini, Maria akan dimaki-maki. Perempuan lonte. Ini yang terjadi. Kalau bukan Yosef dan laki-laki lain, Maria akan dimaki, ditempeleng, dipukul, diinjak, lalu diusir dari rumah. Syukur ada Yosef. Kalau bukan Yosef dan laki-laki lain, Maria akan dilapor kepada pihak pengadilan agama, dan sesuai dengan aturan hukum orang Yahudi, Maria akan menjalani persidangan, dan ujung dari persidangan adalah sesuai hukum, wanita yang bersalah akan dirajam dengan batu sampai mati. Syukur ada Yosef. Kalaulah karena Maria cantik, Yosef masih punya toleransi lah, dan dia bilang, oke Maria, saya cinta kau, saya sayang kau. Tapi anak itu
bukan darah daging saya, gugurkan. Dan janin Yesus diaborsi. Syukur ada Yosef. Kalau bukan Yosef dan laki-laki lain, otomatis Maria akan ditinggalkan. Maria, terima kasih untuk kebersamaan selama ini. Tapi anak itu bukan anak saya. Kita pisah. Sampai di sini. Dah. Syukur ada Yosef. Ya, Yosef. Siapa dia? Kitab suci bersaksi. Dia laki-laki yang tulus. Dia laki-laki yang bersih hatinya. Dia laki-laki yang jujur dan ikhlas. Tipe laki-laki seperti inilah saat berniat untuk meninggalkan Maria secara diam-diam, karena dia tidak mau mempermalukan istrinya di depan umum. Ia ditemui malaikat. Yosef, anak Daud, jangan takut mengambil Maria jadi istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maka sebagai laki-laki beriman, Yosef taat pada saran malaikat. Ia menerima Maria apa adanya. Nah, memasuki minggu keempat Advent, lilin corona di corona Advent ini akan dinyalakan. Inilah lilin Advent keempat. Lilin Advent keempat disebut juga lilin malaikat. Kalau minggu lalu lilin yang warna pink itu disebut lilin gembala, karena para gembala yang menerima kabar gembira pertama. Lilin yang keempat ini namanya lilin malaikat. Karena malaikatlah yang membawa berita gembira kepada Maria, dan malaikatlah yang menasihati Yusuf untuk tidak meninggalkan Maria dan bayi Yesus di saat yang sangat genting, minimal secara psikologis. So, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para suster dan anak-anak yang Tuhan kasih, 4 hari yang akan datang, tanggal 22 Desember, bangsa dan negara ini memberi perhatian kepada mama-mama kita, ibu-ibu. Tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu. Ibu wanita pendamping bapak, ibu wanita pendamping suami, ibu wanita yang mengayomi anak-anak. Apa pesan Advent minggu keempat ini? Bila isi Injil hari ini berkaitan dengan Yosef, laki-laki yang jujur dan tulus, kita maknai dalam cahaya
dan semangat Hari Ibu 22 Desember. Apa pesan? Pastormu punya 2 pesan. Pesan yang pertama untuk mama-mama, untuk ibu-ibu yang nanti negara ini mempestakan Anda tanggal 22 Desember nanti. Para ibu separoki Katedral Tiga Raja, pesan untuk Anda adalah didiklah anak laki-lakimu untuk tumbuh menyerupai figur Yosef. Pria yang tulus dan jujur, pria yang tidak melecehkan wanita, laki-laki beriman yang ikut suara malaikat. Didik anakmu laki-laki seperti itu. Dan didik anak perempuanmu sebegitu rupa sehingga anak perempuanmu pintar memilih calon pasangan hidup, calon suami yang punya figur Yosef, calon suami yang tulus dan jujur, calon suami yang tidak gonta-ganti pasangan, gonta-ganti wanita, calon suami yang beriman sama dengan Yosef. Ini pesan pastor untuk mama-mama, untuk para ibu sekalian yang tercinta. Dan pesan kedua untuk laki-laki, kaum bapak, para suami, dengar. Pesan untuk para bapak dan suami, figur Yosef zaman ini adalah hadirilah di rumah tanggamu, hadir di rumah tanggamu, hadir di keluargamu sebagai bapa dan suami yang menampilkan figur Yosef pria beriman. Artinya apa? Para bapak, para suami, kau harus tulus dan jujur terhadap istri, ibu dari anak-anakmu. Kau tidak boleh main kasar terhadap istri, ibu dari anak-anakmu. Kau tidak boleh menelantarkan istri, ibu dari anak-anakmu. Dan terakhir, engkau tidak boleh menceraikan wanita yang adalah istrimu, ibu dari anak-anakmu. Selamat memasuki minggu keempat Advent. Sukses buat figur Yosef di paroki Katedral Tiga Raja. Sukses buat mama-mama, para pendamping figur Yosef zaman ini di paroki kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.